Sebelum saya menjelaskan mengenai koperasi, perkenalkan nama saya Sylvia Dwi Anggraini, absen 35, kelas 11 F11. Yang pertama yaitu sejarah koperasi. Koperasi didirikan di Indonesia oleh R. Aryan Wiritmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1876. Koperasi dipelopori oleh Dr. Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama atas dorongan Bung Hatta di Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kemudian, pada tahun 1927, keluar Peraturan Nomor 91 tahun 1927 tentang Perkumpulan Koperasi Bumi Putra. Selanjutnya, apa sih koperasi itu? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, adapun tujuan koperasi. Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, adapun manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Yang kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Selanjutnya, manfaat koperasi di bidang sosial. Yang pertama, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama. Yang kedua, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban. Yang ketiga, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Yang keempat, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Adapun prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan sebesar jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk koperasi. Bentuk koperasi ada dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Apa sih koperasi primer itu? Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotaan orang seorang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Dan koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Selanjutnya, syarat pendirian koperasi. Koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Pendirian kedua jenis koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang menjadi anggotanya. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Yang ketiga, koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetap bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Yang keempat, koperasi pemasaran, yaitu menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen.
Yang kelima, koperasi jasa. Koperasi jasa di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Selanjutnya, perangkat anggota koperasi, yaitu ada 3. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota koperasi yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, pengurus. Pengurus yaitu pemegang kuasa rapat anggota. Yang ketiga, pengawas. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, sisa hasil usaha atau SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama 1 tahun. Laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lainnya. Yang terakhir, pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan rapat anggota. Yang kedua, keputusan pemerintah apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang tentang perkopersian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.